Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Salsabila dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 0230101062. Di sini saya akan membahas permintaan uang, penawaran uang, dan penentuan suku bunga dan beberapa contoh penjelasan grafiknya untuk memenuhi tugas ekonomi makro. Yang dimaksud dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan memegang uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga mempunyai sifat yang berbeda dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak uang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kurva, yaitu kurva A. Kurva MTP dalam menggambar A adalah kurva permintaan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Seperti telah diterangkan, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Sifat hubungan inilah yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang diminta dan sumbu tegak menunjukkan pendapatan nasional. Kurva MTP bergerak dari bawah ke kiri, ke atas, kanan, sampai kanan dan bermula dari titik origin. Kurva seperti ini berarti semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi permintaan uang untuk transaksi. Ketika pendapatan nasional YA, permintaan uang adalah MA, dan ketika pendapatan nasional YB, permintaan uang adalah MB. Sifat hubungan ini digambarkan oleh kurva MTP. Selanjutnya, gambar B menunjukkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga pada suku bunga sebesar R0. Jumlah uang yang diminta adalah M0 dan pada suku bunga sebesar R1. Jumlah uang yang diminta adalah M1, maka kurva MSP adalah kurva permintaan uang untuk spekulasi, dan ciri-cirinya adalah semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Maksudnya adalah semakin rendah suku bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang dan tidak menggunakannya untuk spekulasi. Telah diterangkan bahwa menurut para ahli-ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Keynes. Dalam teori Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Seperti yang telah diterangkan dalam teori Keynes, permintaan ke atas uang ditentukan oleh kebutuhan akan uang untuk tiga tujuan berikut: tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Selanjutnya ada grafik permintaan. Grafik A menggambarkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oleh karena ia tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva MTP adalah tidak elastik sempurna atau tegak lurus. Kurva MSP dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang dalam masyarakat yaitu MD, yang meliputi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan spekulasi ditunjukkan dalam grafik C. Kurva MD diperoleh dari menjumlahkan kurva MTP dengan kurva MSP. Kurva MD menunjukkan bahwa pada suku bunga sebesar R0, permintaan uang dalam perekonomian adalah D0, dan pada suku bunga R1, permintaan uang dalam perekonomian adalah D1. Selanjutnya ada grafik penawaran uang. Dalam gambar di samping ditunjukkan kurva permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian dan bagaimana kedua-dua faktor menentukan suku bunga. Kedua MD adalah kurva permintaan uang dan ditentukan dengan cara seperti yang telah ditunjukkan dalam sebelumnya. Sedangkan kurva MS0 dan MS1 adalah kurva penawaran uang. Jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral dan jumlahnya tetap dalam jangka pendek. Maka kurva penawaran uang adalah tegak lurus. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan oleh pergerakan-pergerakan kurva tersebut. Pergerakan ke kiri berarti penawaran uang turun, dan pergerakan ke kanan berarti penawaran uang bertambah.
Selanjutnya ada grafik penentuan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan pada mulanya jumlah penawaran uang dan MS0. Kurva ini bersilang dengan kurva MD pada E0 dan ini berarti bahwa suku bunga adalah R0. Seterusnya, asumsikan pula penawaran uang bertambah dan menjadi MS1. Kurva ini bersilang dengan MD di E1 dan ini berarti suku bunga turun menjadi R1. Contoh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi suku bunga. Uang dan kegiatan ekonomi, pandangan Keynes, mekanisme transmisi. Seperti yang telah diterangkan, analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua pendekatan atau kebijakan. Yang pertama, menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lainnya, atau seperti ekspor dan investasi, dan membuat perubahan dalam sistem pajak pemerintah. Dan yang kedua, menambah penawaran uang. Dalam hal ini telah diterangkan dalam bab sebelumnya. Bagian ini akan menerangkan efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi. Analisis Keynes menunjukkan bahwa pertambahan ekonomi penawaran uang akan dapat menambah pendapatan nasional. Teori Keynes tidak menunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi tingkat harga. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Dan yang kedua, selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Yang terakhir, perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Grafika menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Tambahan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1 menyebabkan suku bunga merosot dari R0 menjadi R1. Efek perubahan suku bunga ke atas investasi ditunjukkan dalam gambar B. Pada ketika tingkat bunga adalah R0, tingkat investasi swasta adalah I0. Penurunan suku bunga menjadi R1 menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Ini berarti investasi bertambah sebanyak A1. Dalam gambar C ditunjukkan efek dari pertambahan investasi A1 ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sebelum berlaku kenaikan investasi pengeluaran agregat adalah AE0, maka pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan investasi sebanyak A1 menaikkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1. Sebagai akibatnya pendapatan nasional bertambah dan akan mencapai Y1. Efek perubahan penawaran uang dalam analisis ADAS. Selain menerangkan dengan menggunakan analisis Y sama dengan AE, efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi negara dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis ADAS. Hal tersebut akan diterangkan dalam uraian berikut. Pertama, sekali akan diterangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan menggeser kurva AD. Sesudah itu akan ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang mempengaruhi keseimbangan ADAS. Dalam grafik A ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE. Pendapatan nasional pada awalnya diasumsikan pengeluaran agregat adalah AE0 dan tingkat harga adalah P0. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E0 dan dengan demikian pada mulanya pendapatan nasional adalah Y0. Dalam gambar B ditunjukkan kurva AD yang melalui titik A yang menggambarkan tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis mengenai mekanisme transmisi akan mengalihkan kurva AE0. Apabila penawaran uang berkurang, kurva AE0 akan bergeser ke bawah, misalnya menjadi AE1. Keseimbangan ekonomi negara dicapai di E1 dan pendapatan nasional berkurang kepada Y1. Perubahan ini berlaku pada tingkat harga yang tidak berubah, yaitu pada P0.
Dengan demikian, dalam analisis ADAS, keseimbangan di E1 digambarkan oleh titik B pada grafik B. Perubahan yang di sebaliknya yaitu apabila penawaran uang bertambah, kurva pengeluaran agregat akan ke atas, misalnya menjadi AE2, keseimbangan pendapatan nasional akan berubah ke E2 dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y2. Dalam analisis ADAS, keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik C. Titik ini menggambarkan sampai di mana kurva AD0 bergerak apabila penawaran uang bertambah. Pertambahan ini menyebabkan AD0 bergeser menjadi AD2. Selanjutnya, keadaan 1, kurva AS landai. Perhatikan kurva AD dan kurva AS0 yang bentuknya landai. Keseimbangan ADAS yang asal adalah di E. Dengan demikian, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real Y0. Pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva AD menjadi AD1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E1. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil dari P0 menjadi P1 dan pendapatan real mengalami kenaikan yang relatif besar dari Y0 menjadi Y1. Selanjutnya, keadaan 2, kurva AS curam. Sekarang perhatikan keseimbangan di antara AD dan AS, di mana kurva AD adalah seperti yang diterangkan sebelum ini, tapi kurva AS1 curam. Keseimbangan awal adalah pada titik E yang juga pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0 yang sama dengan pada keseimbangan pada keadaan 1. Akan tetapi, seperti jelas dilihat dalam gambar di samping, perubahan keseimbangan yang berlaku berbeda sifatnya. Dalam keadaan 2, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi, atau P0, P2 dalam keadaan 2 lebih besar dari P0, P1 dalam keadaan 1, dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah, Y0, Y1 dalam keadaan 1 adalah lebih besar dari Y0, Y2 dalam keadaan 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.